Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Sampai dengan pagi ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan kajian tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan serangkaian amal soleh kita dari sholat subuh kemudian tadabbur Al-Quran ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal soleh di sisinya. Dan mudah-mudahan juga senantiasa kita diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk menggunakan dua nikmat, yakni nikmat sehat dan waktu luang itu dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Kemarin kita sudah singgung atau kita sudah kaji sampai pada ayat yang ke-32 ya. Innalil muttaqina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, yang muttaqin, yang bertakwa, mafaza ya. Mafaza kemarin kita sudah terangkan ya. Ini pendapat yang pertama adalah ini bentuk daripada masdar mim, maknanya fauzan ya. Yang kedua, mafaza ini menunjukkan isim makan maupun isim zaman ya. Jadi makna mafaza itu berarti makanul fauz atau zamanul fauz, tempat yang memberikan kebahagiaan ya, tempat yang memberikan keberuntungan, atau waktu yang memberikan kebahagiaan, waktu yang memberikan keberuntungan dan kemenangan. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua ya, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya mafaza ini adalah isim makan dan isim zaman ya, kata keterangan tempat, kata keterangan waktu. Tempat maknanya di surga itu adalah semua tempat yang ada di dalam surga itu semuanya menyenangkan semuanya ya. Tidak ada tempat di surga yang tidak menyenangkan. Kemanapun kita pergi di dalam surga itu semuanya adalah tempat yang menyenangkan. Kemudian waktu yang kita lalui di surga adalah waktu yang semuanya menyenangkan. Dari hari ke hari bertambah kesenangannya, dari hari ke hari bertambah kenikmatannya. Itu hari-hari yang kita alami dalam surga. Tidak ada kebosanan ya. Sama sekali tidak ada kebosanan, sama sekali tidak ada penurunan kualitas kesenangan yang ada dalam surga. Namun yang ada dalam surga setiap hari bertambah kesenangannya, setiap hari bertambah kenikmatannya, setiap hari bertambah kepuasannya. Tidak ada kebosanan dan tidak ada kemunduran ataupun penurunan dalam masalah kenikmatan dan kelezatan yang ada dalam surga. Lain sifatnya dengan dunia ya. Hari ini nikmat, besok tidak rasakan nikmat ya. Surga demikian. Berarti apa? Masa yang kita lalui dalam surga memang masa yang setiap hari terus-menerus akan senantiasa bertambah kenikmatannya. Maknanya adalah zamanul fauz. Pendapat yang mengatakan bahwasanya mafaza ini adalah tempat, itu diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina 'inda rabbihim ya. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannat innalil muttaqina innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun, dan seterusnya ya. Atau yang menunjukkan tempat adalah ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya ya, yang kemarin kita sudah singgung, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan tempat yang menyenangkan ya, tempat yang memuaskan. Apa tempat itu? Hadaiqa wa a'naba. Paham? Tempatnya itu apa? Tafsirnya mafaza itu pada ayat selanjutnya, yaitu apa? Tempat di antara tempat yang mereka peroleh penduduk surga ini hadaiqa wa a'naba, yaitu apa? Kebun-kebun dan pohon kurma.
Paham sampai sini ya? Jadi nyambung ya. Jadi ayat ini menerangkan makna mafaza itu tadi berupa tempat ya, berupa tempat yang menyenangkan. Apa tempat yang menyenangkan? Hadaik wa anaba. Hadaik itu jamak daripada hadiqatun ya. Hadiqatun jamak daripada hadiqatun. Maknanya apa? Basatin. Basatin itu bustanun. Ya, bustanul atfal. Ya, ada taman kanak-kanak namanya bustanul atfal ya kan? Taman kanak-kanak ya kan? Bustanul atfal ya kan? Taman kanak-kanak kan gitu ya. Jamaknya basatin kan gitu. Nah, ini juga begitu. Hadaik jamak daripada hadiqah. Hadiqah ini kebun ya. Artinya kebun yang banyak pohon-pohonnya, segala macam buah-buahan, segala macam pepohonan semuanya ada di situ ya. Namun kemudian disebutkan wa'nab dan anggur ya, jamak dari ainabun. Jamak dari ainabun, yaitu apa? Buah anggur. Disebutkan terpisah a'nab atau ainabun ini menunjukkan bahwasanya di antara hadaik, di antara pohon-pohon yang ada dalam kebun tersebut ya, yang lebih afdol ya, yang lebih daripada itu adalah ainabun ya. Kenapa? Karena disebutkan secara terpisah, disebutkan secara khusus. Ini menunjukkan kelebihan ya. Ini menunjukkan kelebihan. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Kan begitu ya. Sesungguhnya orang yang memusuhi Allah dan Rasul, memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya dan Rasulnya, dan memusuhi Jibril dan Mikail, kan? Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Sudah disebutkan malaikat, tapi masih disebutkan Mikail wa Jibril. Disebutkan malaikat Mikail dan Jibril. Nah, ini menunjukkan apa? Dua malaikat ini lebih afdol daripada malaikat-malaikat yang lain. Disebutkan menyendiri. Meskipun keduanya ini masuk dalam kategori malaikat juga sama, namun disebutkan menyendiri. Yaitu apa? Wa Mikail wa Jibril. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Menunjukkan apa? Mikail dan Jibril ini dua malaikat yang lebih afdol, lebih utama daripada malaikat-malaikat yang lain. Fihima aynani nadhakhatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatun wa nakhlu wa rumman. Wa nakhlu wa rumman. Kan begitu kan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Fihima aynani nadhakhatan. Ya kan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatun. Ya, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Ya kan? Ada fawakih, buah-buahan, namun disebutkan kurma dan rumman. Apa rumman? Delima, ya kan? Ada nanti enggak delima. Kalau bi pao ya, bi manggis ya. Ini dua buah yang disebutkan khusus. Berarti apa? Kurma dan delima ini buah yang lebih afdol daripada buah-buahan yang lain. Nah, demikian juga dalam ayat ini ya. Hada'iqa wa anaba, kebun apa? Ada kebun anggur, kebun apa, ini sudah masuk dalam kategori. Tapi disebutkan menyendiri, itu menunjukkan a'nab lebih afdol daripada tanaman-tanaman yang lain yang ada dalam surga. Paham sampai sini ya? Baik. Namun perlu saya tegaskan sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi, kita pakai kaidah dulu dalam memahami tentang masalah yang gaib ini. Termasuk dalam masalah ini adalah masalah surga ya. Surga ini masalah gaib ya, surga neraka ini gaib. Tapi nanti tentu enggak gaib. Ada, hari ini memang gaib karena kita enggak bisa lihat. Maka kaidahnya adalah seperti hadis Nabi SAW ya, yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya menyiapkan adatu li ibadiyas sholihin, aku menyiapkan bagi hambaku yang soleh, apa itu? Mala ainun ra'at, ya kan? Wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Saya menyiapkan bagi hambaku yang soleh itu sesuatu
yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit dalam hati manusia. Ini kaidah yang penting. Supaya apa? Tidak sombong. Supaya tidak sombong dan tidak meremehkan ayat-ayat tentang surga ini. Sombongnya kenapa? Tidak apa-apa, ya kan? Mengandik pese banyak bisa, kamu melek anggur bisa, ya kan? Melek anggur saya paling larang bisa. Apa-apa rasa ngaji, ya kan? Rasa ya. Rasa ngaji, bojong, qiyamul lail, puasa, apa-apa. Nang dunia juga saya bisa, dengan uang saya yang banyak saya bisa beli anggur yang paling mahal, kan begitu? Saya bisa beli manggis, saya bisa beli delima yang paling mahal, bisa. Katanya di surga ini ada pemandangan pohon ini, macam-macam sungai ini. Saya bisa datang kemana saja, ya, tempat yang indah di mana saja saya datangi. Kenapa susah-susah hidup di dunia seperti itu? Ya kan? Ini meremehkan apa namanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surga nanti. Padahal apa yang mereka temui itu, ya, itu tidak ada apa-apanya. Apa yang mereka temui, apa yang mereka beli, tidak ada apa-apanya, sama sekali tidak ada apa-apanya. Mutasyabihat, hanya sama namanya saja, ya kan? Tapi rasa dan bentuknya berbeda, jauh. Belum pernah keindahan yang mereka bayangkan sekalipun itu belum surga, ya kan? Apa yang mereka dengar itu tidak ada apa-apanya dengan surga. Jadi jangan sok, ya, jangan sombong kita bahwasanya kita sudah bisa beli ini. Apa yang di surga semua bisa saya beli di dunia ini. Apa yang ada di surga bisa saya nikmati di dunia ini dengan uang saya, ya kan? Ngapain susah-susah, ya? Atau meremehkan, anak apa ya? Toh surga seperti itu saja isinya, kan? Sama dengan dunia, ya kan? Sama dengan dunia surga itu. Ada kurma, kita juga sudah makan kurma. Ada apa namanya buatin, kita juga bisa makan buatin. Bisa, ngapain? Susah-susah. Susah-susah qiyamul lail, susah-susah puasa, susah-susah ngaji, ngapain? Ini perlu dipahami supaya kita nggak meremehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang hal yang gaib ini. Hal yang gaib ini, neraka juga demikian. Jangan dipikir neraka itu apa-apa lah, ya, lagi mau mereseksa seminggu 2 minggu lah wis biasa, ya kan? Paling lagi setahun seksa udah biasa, ya kan? Kadi orang yang penjara aja kan, seksa benar ya. Lagi mah abid lah wis biasa. Ya. Di penjara itu begitu masuk dipukulin, ya, digulung istilahnya, ya. Digulung sehari 2 hari sampai seminggu. Sehari 2 hari dipukulin sudah biasa, ya. Dijepret kupingnya sudah biasa, ya. Sudah biasa, ya. Tapi kalau di neraka nggak bisa mikir seperti itu. Di neraka nggak bisa mikir seperti itu. Di neraka setiap hari bertambah siksanya. Nggak bisa, ya. Jangan meremehkan hal-hal yang gaib seperti itu, baik surga maupun nerakanya, ya. Ini penting, ya, untuk saya sampaikan supaya kita tidak meremehkan ini apa ini. Jangan, ya. Supaya kita kemudian berusaha semaksimal mungkin mengejar, ya kan, meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, ya, dalam surga ini. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya. Wa kawa'iba atsraba, wa kawa'iba atsraba. Diterjemahkan apa, Pak? Dan gadis-gadis cantik sebaya. Wa kawa'iba atsraba, dan gadis-gadis cantik yang sebaya, ya. Maknanya kalau secara bahasa ataupun tafsir para ulama memang menyebutkan fatayat abkar, yaitu para gadis-gadis yang apa namanya, yang perawan, gadis-gadis yang perawan. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan pakai kawaib? Kawaib ini kalau dari segi bahasa dia jamak dari kaibun atau ka'bun, ya. Kaibun atau ka'bun, ya. Apa itu? Mata kaki, ya kan? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bain, ya kan? Dan basuhlah kaki kalian sampai ke ka'bain, yaitu dua mata kaki, kan begitu ya. Kalau kita baca tafsir para ulama, ya,
dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir As-Sa'di, kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi, makna kawakib itu adalah nawahid. Nawahid, ya, nawahid. Apa makna nawahid? Ini disampaikan oleh para ulama, ditulis oleh para ulama. Nawahid itu adalah hur, bidadari yang baraza wa dhahara sadduha, ya, yang buah dadanya. Ini penjelasan para ulama, bukan kita ini jorok, enggak, ya. Sekali lagi Al-Quran tidak jorok, ya. Sekali lagi saya katakan Al-Quran tidak jorok, ya. Al-Quran tidak porno, ya. Al-Quran menerangkan hal-hal seperti itu dengan bahasa yang indah, ya, dengan bahasa yang indah, bukan bahasa yang jorok. Ada sebagian orang itu kemudian menerangkan begini-begini atau menerangkan tentang masalah fikih yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan itu berlebihan dengan bahasa-bahasa yang supaya lucu, akhirnya agak jorok, ya kan? Supaya lucu, diketawain, jorok, ya. Allah Subhanahu wa taala terangkan porno, bahasa begitu. Allah Subhanahu wa taala terangkan apa adanya, namun dengan bahasa yang indah. Kawakib, ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala terangkan seperti dalam yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, ya kan begitu. Mereka ini perempuan ini bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang mahid, tentang apa? Haid. Maka katakanlah haid itu adalah ada fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka kemudian tinggalkan perempuan-perempuan itu ketika dalam keadaan haid. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka nanti sudah suci, datangilah dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nisa'ukum harsul lakum, ya kan? Fa'tu harsakum anna syi'tum. Perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian itu sawah ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangi perempuan, datangi kebun-kebun, datangi sawah ladang kalian itu dari arah mana yang kalian suka. Porno enggak? Enggak. Jorok enggak? Enggak. Ya kan? Disuruh menggauli istrinya namun pakai bahasa yang halus. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah kebun, datangilah sawah ladang kalian dari arah mana yang kalian suka. Boleh, dari depan boleh, dari samping boleh, dari belakang boleh, asal tidak pada tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Boleh, silakan. Datang dari arah mana saja. Kan enak bahasa Al-Qur'an, enggak porno. Nah, dan para ulama barulah menerangkan secara detail. Kenapa? Karena memang itu suatu kebenaran yang enggak bisa ditutup-tutupi. Ya, satu kebenaran yang enggak bisa ditutup-tutupi, yang memang harus diterangkan oleh para ulama. Apa maknanya? Kawakib. Maknanya memang demikian. Maknanya adalah bidadari-bidadari, perempuan-perempuan, gadis-gadis tadi itu, ya kan, yang mempunyai payudara yang indah, yang nampak kal ka'bi, seolah-olah seperti mata kaki yang kelihatan. Paham sih? Makanya pakai kawakib. Kawakib ini mata kaki. Kalau dianukan, apa namanya? Jamak daripada ka'bun. Ya kan? Namun kenapa dipakai permisalan ini? Karena memang saking fi ajmali sadriha, yaitu saking indahnya dadanya. Saking indahnya dadanya itu. Sampai kelihatan wa dhahara wa baraza, nampak kelihatan kal ka'bi, seperti mata kaki yang kelihatan. Ini penjelasan para ulama. Porno enggak porno. Sekali lagi enggak porno. Memang itulah kebenaran yang harus disampaikan. Kalau kemudian orang yang membaca ayat ini dengan hati yang jernih, hati yang baik, ya kan? Ini memberikan semangat. Oh, masya Allah, kan begitu ya? Bukan kemudian ke tempat-tempat, coba tadi apa? Tadi apa ya Pak Anunya? Tadi apa? Ini jelas baca dengan hawa nafsu. Kalau kita baca dengan iman, ya kan? Tidak begitu, ya. Kita akan bayangkan demikian dan kemudian kita akan raih dengan amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Ini kebenaran.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Wallahu la yastahyi minal haqqi. Allah enggak malu untuk menyampaikan kebenaran. Rasul mungkin malu, ya kan? Ketika dalam ayat itu tadi, ayat surat Al-Ahzab itu. Ketika pernikahan antara Nabi dengan Zainab binti Jahsy, ya, banyak sahabat yang datang ngobrol sama Nabi, ya, ngobrol terus nggak selesai sampai Nabi berdiri nggak pulang-pulang, sampai Nabi tinaki sekecil ya, nang budi, lo ngale tamu aja, lo mulai tamu aja, ya, ngobrol terus sama Nabi, Nabi malu, ya, Nabi malu. Dzalikum kana yu'din nabiyya fayastahyi minkum. Dan itu membuat Nabi itu malu, membuat Nabi itu merasa terganggu, dan Nabi malu menyampaikan itu kepada kalian. Wallahu la yastahyi minal haqqi. Namun Allah enggak malu menyampaikan itu. Pulang kalian. Kalau sudah ngomong pulang, jangan lama-lama. Paham maksudnya? Nabi malu mau ngomong mulai apa kok. Cok ngocak ya kan. Wis letada ki lo mulai letada lo mulai. Dalam hati Nabi malu mau menyampaikan. Wallahu la yastahyi minal haqqi. Allah tidak malu menyampaikan, wahai kalian para sahabat, wala musta'nifina li hadisin. Jangan kalian berlama-lama bicara sama Nabi. Kalau sudah selesai pulang kalian. Paham sih? Allah yang negur. Kenapa? Tidak malu, memang itu kebenaran. Allah tidak malu menyampaikan kebenaran, ya kan? Nah, Allah juga nggak malu menyampaikan masalah ini, dan para ulama pun menjelaskan masalah ini. Namun Allah pakai bahasa yang halus, ya, yang kemudian diterangkan para ulama secara detail, ya. Supaya apa? Supaya tadi lu jujur saja, ya. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwasanya kalian akan mendapatkan kawakib itu adalah istri-istri yang menyenangkan hati kalian, istri-istri yang kalian cari. Ya kan? Istri-istri yang kalian cari. Kawakib itu adalah istri-istri yang kalian cari. Coba jujur saja. Kalau kita masih muda, normal, ya, istri yang kalian cari seperti apa? Saya koros, saya celeng, saya pandek, apa begitu? Apa begitu? Enggak. Jujur saja. Yang saya cari apa? Saya tengki, ya kan? Saya pote, saya apa, ya kan? Pokoknya saya itulah, ya kan? Wajar. Itulah istri-istri yang kalian cari di dunia. Allah akan berikan di dalam surga. Dan istri yang kalian cari di dunia itu belum terbayangkan di surga. Bagaimana indahnya, bagaimana seperti yang di luar yang kita bayangkan. Kalau kita membayangkan mau cari istri begini, di surga lebih daripada itu. Nah, itulah yang kalian akan dapatkan, wakawaib. Istri-istri yang kalian inginkan. Seperti apa? Digambarkan oleh para ulama bentuknya, spesifikasinya bagaimana? Digambarkan dengan detail oleh para ulama dalam menerangkan ayat ini, ya kan? Payudaranya, kulitnya seperti apa, macam-macam seperti apa, ya. La madallah itu tidak bergelayut, tidak tidak, ya itulah. Kenapa demikian? Karena dia masih perawan, masih gadis. Kenapa indah? Karena masih gadis, abkar, masih gadis. Kalau sudah janda, sudah tua, barulah kemudian mudallalah, yaitu apa? Bergelayut. Paham ya? Sudah paham lah, ya kan? Masalah ini, ya. Kalau antum nggak percaya, baca saja tafsirnya nanti, ya. Ibnu Katsir antum baca, nggak apa-apa, ya. Antum baca tafsir Ibnu Katsir, atau antum baca tafsir As-Sa'di, pastilah mendapatkan keterangan yang seperti itu, ya. Kan para ulama seperti itu. Karena apa? Karena perawan, akhirnya kemudian indah. Nah, kemudian apa? Atroba ini fi sinnin wahidin, yaitu apa? Mempunyai usia yang sama, satu usianya. Usia yang sama, satu, ya. Jadi pertama, nanti saya lanjutkan, yaitu dalam ayat ini wakawa iba atroba ini ada anjuran para ulama, ya. Anjuran, ya, dari ayat ini dianjurkan
Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan bahwasanya dari ayat ini dianjurkan untuk istihbab, untuk kemudian mencari jodoh, ya, mencari pasangan yang masih gadis di dunia, ya, istihbab, ya, di dunia, yang kira-kira yang seusia lah, ya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ya. Sahabat Jabir bin Abdullah ini selepas pulang dari perang Khaybar, beliau kemudian menikah. Ya. Ditanya sama Nabi, ambikron au sayyibah, ambikron au sayyibah. Ya. Apakah yang kamu nikahi itu seorang perawan atau seorang janda? Ya. Maka kemudian Jabir mengatakan seorang janda ya Rasulullah. Hallan, ya, hallan bikron tulaibuha tulaibuka. Ya. Apa enggak sebaiknya engkau nikahi perawan saja, tulaibuha wa tulaibuka. Engkau bisa main-main sama dia, dia pun bisa main-main sama kamu. Ya, kalau gadis begitu, ya. Ya itu dianjurkan untuk kemudian menikahi gadis. Namun ada ayat, kata beliau begini, ya, ada ayat. Asa rabbuhu in talaqakunna azwajan khairan minkunna asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ya kan? Asa rabbuhu in talaqakunna. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi itu menceraikan kalian, istri-istri Nabi ini, ya, menceraikan kalian. Ayyubdilahu azwajan khairan minkunna, dan Allah akan ganti dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin, yang lebih mesra diri kepada Allah, yang lebih mukminah, muslimatin mu'minatin qanitatin, yang lebih taat, qanitatin taibatin, yang lebih banyak bertobat, muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin. Kemudian apa? Saihatin, ya kan? Yang banyak puasanya, sayyibatin, yang janda, wa abkar, yang gadis. Nah, dalam ayat ini disebutkan apa? Sayyiban wa abkar. Janda dulu baru gadis. Ya. Surat At-Tahrim, ya. Dalam ayat ini disebutkan apa? Janda dulu baru gadis. Padahal dalam ayat ini para ulama menganjurkan untuk mencari gadis. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala terangkan janda dulu baru gadis. Ya, janda dulu baru gadis. Beliau memberikan keterangan begini, ya. Yang pertama, kenapa disebutkan kemudian janda dulu? Karena mayoritas istri Nabi semuanya janda. Mayoritas, ya. Kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Khadijah janda, ya. Habis Khadijah kemudian Saudah binti Jam'ah janda. Kemudian menikah dengan Aisyah, perawan. Hafsah janda, ya kan? Sofia janda. Kemudian Ummu Habibah janda. Ummu Salamah janda, ya. Janda semua, ya. Ummu Salamah, Sofia binti Huyai bin Akhtab janda. Semua janda semua, istri Nabi. Makanya kemudian disebut sayyibatin wa abkara, ya. Nah, yang kemudian kalimat tersebut, kalimat sayyibatin wa abkara, janda dan gadis, kalimat dan itu tidak selalu menunjukkan berurutan. La yufidu tartib, tidak menunjukkan tartib urutan, tidak mesti begitu. Akaltu khubza wal lahma, umpama. Akaltu khubza wal lahma. Saya memakan roti dan daging. Saya sebutkan roti dulu, akaltu khubza wal lahma. Saya memakan roti dan daging. Itu tidak berarti saya makan roti dulu kemudian saya makan daging. Kan enggak berarti begitu. Enggak berarti begitu. Bisa jadi saya makan daging dulu atau kemudian roti, atau kemudian bisa jadi saya makan roti dan daging secara bersamaan. Bisa. Ya, makan roti sama daging secara bersamaan, bisa. Ya, tidak mesti itu menunjukkan tartib, ya. Namun begini juga, ya, kalau kita hidup di dunia, patokannya tentu tidak janda, tidak gadis, ya. Kalau toh janda keturunannya keturunan baik, cantik, kaya, agamanya baik,
kemudian ada gadis keturunannya tidak baik, agamanya nggak baik, nggak cantik, nggak kaya, ya kan? Lebih baik yang janda yang tadi itu, ya. Lebih baik janda yang tadi itu, ya. Lebih baik tetap yang janda tadi itu, paham maksudnya? Ya, lebih baik tetap yang janda tadi itu, ya. Keturunan baik, agamanya baik, kaya, cantik, kan memang begitu Nabi perintahkan, kan begitu kan? Tungkahul mar'a li arba'ah, kan nikahilah wanita karena 4 hal, karena kecantikannya, karena nasabnya, karena kekayaannya, atau dan karena dinnya, kan begitu yang paling utama. Kalau kemudian ada janda dinnya baik, keturunannya baik, hartanya banyak, cantik, kemudian ada gadis keturunannya bukan keturunan baik, agamanya tidak baik, miskin, nggak cantik, pilih mana coba? Hah? Lah iya, pilih janda yang ini tadi, kan begitu. Ya. Namun secara umum kita diperintahkan untuk kemudian mencari gadis. Baik. Begitu ya, wa qawaiba atsroba. Atsroba ini fi sinnin wahidin. Satu, sama usianya satu. Inna ansa'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atsroba li ashabil yamin. Sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin, kan begitu ya. Inna ansa'nahunna insya'a, kami ciptakan gadis-gadis tadi itu dengan secara langsung, faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan gadis-gadis itu senantiasa perawan. Faja'alnahunna abkara urban atsroba, mempunyai usia yang sama, ya, mempunyai usia yang sama. Berapa usia penduduk surga ini? Nabi mengatakan apa? Salasun wasalasin. Salasun wasalasin. Berapa? 33 tahun. Ya. Nah, mungkin masih ingat kisah yang sering pernah dengar kita dengar, ya. Guyonannya Nabi, ya. Guyonannya Nabi, ya. Ada seorang nenek-nenek datang menemui Nabi, kan begitu ya. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memasukkan aku ke dalam surga. Ya. Ya kan? Nabi bilang apa? Al-jannah la yadkhuluha ajuz. Surga itu enggak dimasuki oleh orang tua, kata Nabi, kan gitu. Surga enggak dimasuki oleh orang tua. Balik nangis dia. Wah, saya enggak bisa masuk surga. Nah, Nabi bilang apa? Nanti kalau ibu mau masuk surga, ibu jadi umur 60. Kalau umur 60 enggak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga umur 33 tahun, kan begitu ya. Nah, itulah Nabi menyebutkan 33 tahun. Jadi usianya 33. Kenapa? Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan yang seusia? Apa kelebihan seusia itu? Pak Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Gadis-gadis yang seusia. Seusia itu kan begini. Ini seusia secara umum loh ini ya. Ini seusia secara umum. Di surga ini semua seusia. Teman-teman kita nanti seusia, pasangan kita pun seusia. Ya? Teman-teman kita ini seusia di surga itu semuanya, plus pasangan kita seusia. Coba kita rasakan begini ya. Ini secara umum saja ya, secara umum saja ya. Kalau kemudian seorang laki-laki ya, umur 60 atau 70 ya, dapat gadis atau dapat perempuan umur 25. Susah enggak? Hah? Susah. Susah. Kita susah, yang gadis juga susah, ya kan? Ya, susah lah, dia juga susah. Ya, dapat umur 60 juga susah, ya. Kita juga susah, ya kan? Mau gimana coba? Mau melayani ini juga nggak bisa maksimal, ya kan? Susah lah, ya kan? Susah, ya kan? Yang perempuan juga susah, kita pun juga susah, kan begitu ya. Kalau kita berteman juga begitu. Kalau kita berteman juga begitu. Kalau teman kita ini umur 60, 50, nggak enak juga, ya kan? Apa namanya, interaksinya kurang enak ya. Umpama saya keluar sama Ustadz Solihin, Ustadz Hasin, Ustadz ini mau ngobrol apa coba sama orang tua ya kan? Ya kan? Di mobil mau ngomong apa ya, paling yang ngomong apa sama orang tua, kan tidak enak juga. Tapi kalau nanti saya perjalanan seusia saya ini ngobrol enak, ya kan? Wah, enak ngobrol kan. Tapi kalau ini ya nggak enak ngobrolnya, ya kan? Ngomongin mate terus. Wis kurang bau, kok nyaman ya kan, kok nyaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian ciptakan apa? Yang semisal, ya kan? Fi sinnin wahidin, satu usia dan enggak bakalan tua.
Dan nggak bakalan tua. Nggak bakalan tua. Lain dengan di dunia. Wa man nu'ammirhu nunakishu fi khalqi afala ya'qilun. Kan begitu ya? Wa man nu'ammirhu nunakishu fi khalqi, ya kan? Barang siapa yang kami beri umur panjang, wa man nu'ammirhu nunakishu, kami jadikan dia, kami kembalikan dia fil khalqi, dalam penciptaan yang semula. Afala ya'qilun, apa mereka enggak berpikir? Ya. Wa man nu'ammirhu nunakishu, kalau siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan dia kepada umur yang semula, penciptaan yang semula. Jadi nak kanak boleh, ya kan? Tolong kalah akhiria, tolong kalah akhiria. Lo bisa ngalah TV lah, lo bisa. Ya kan, lo bisa. Ya. Balik lagi ke usia anak-anak. Mau dipaksakan bagaimana? Tidak bisa. Ya, jangan menolak hari tua, jangan menolak tua lah, tidak bisa, ya kan. Ya, mau kasih rambut warna hitam, mau kasih jenggotnya dikasih warna ini, nggak bisa sudah. Kulit nggak bisa dibohongin, ya kan. Jalan nggak bisa dibohongin, jalan nggak bisa dibohongin, ngomong nggak bisa dibohongin, sudah nggak bisa dibohongin lah. Yang namanya usia di surga, usia di dunia ini pasti menurun sudah, ya. Akan kembali kepada penciptaan yang semula. Afala ya'qilun, apa mereka nggak berpikir seperti itu? Mereka di dunia itu, balik lagi, ya kan? Balik lagi penciptaannya seperti semula. Lain di surga, ya. Di surga tidak bisa usia menurun, tidak bisa, ya. Usia kemudian, bayang kalau di surga kemudian usia 30, kemudian naik 40, 50, kemudian mati, tidak bisa, ya. Apa enaknya kalau sudah begitu? Maka di surga maka tidak ada seperti itu, ya. Jadi pasangan kita ini sama, ya. Pasangan baik yang laki-laki maupun yang perempuan nanti sama, ya. Kalau kita laki-laki, ya, diberikan kawaib yang seperti ini sama. Nanti yang perempuan pun demikian, dalam surat Al-Waqi'ah itu. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, ya kan, bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama fa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa fakihatin kasiratin la maqtu'ati wa la mamnu'a. Ini yang kelewat ini. Hadaik tadi itu, ya. Hadaik itu buah-buahnya itu sifatnya apa? Fakihatun kasiratin la maqtu'ati wa la mamnu'a. Buah-buah yang ada di surga itu kasiratin, banyak. La maqtu'ati wala mamnu'ah. La maqtu'ati wala mamnu'ah. Enggak habis, enggak terputus. La maqtu'ati wala mamnu'ah, enggak terputus. Ambil, langsung jadi lagi. Ambil, jadi lagi. Ambil, jadi lagi. Ambil, jadi lagi. La maqtu'ati wala mamnu'ah. Ya. Enggak terputus. Wala mamnu'ah. Wala mamnu'ah itu enggak sulit kita cari. Bukan sesuatu yang enggak ada kita cari. Lain di dunia. Andi bine apa? Ngidam itu apa? Ngidam ya. Orang Madura ngidam ya. Iya, maksudnya ngidam. Tahu ngidam? Andi bine ngandung, ngidam, tero paus saya celok umpama, ya kan. Susah setengah mati antum cari, ya kan. Susah setengah mati antum cari ke sana kemari, enggak ada. Mamnu'ah itu namanya. Tapi kalau di surga terbesit di sini ada. Ya. Terbesit di sini ada, enggak usah ngomong. Terbesit di sini engkau terawano. Loh. Ngalak, ya kan. Engkau terawano ngalak ya. Engkau terawano karek ngalak ya. La maqtu'ati wala kasiratil la maqtu'ati wala mamnu'ah.
wa furushim marfu'ah. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Ya, semuanya itu tadi ya, semuanya tadi itu ya, li ashabil yamin ya. Diperuntukkan bagi apa? Ashabil yamin. Ashabil yamin. Saya kanan. Wong saya kiri aja. Bener saya kiri ria, bener. Ya. Itu sifat hadaik di surga ya, itu sifat hadaik di surga ya. Wallahu taala alam bisawab ya. Ayat-ayat seperti ini kita jelaskan panjang lebar supaya apa? Nambah semangat ya kan, nambah semangat, nambah ini pocang tero bine seano ya kan, tero bine saya ngaji ya kan. Supaya begitu ya. Caranya gampang, ngaji saja. Ngaji, sholat, qiyamul lail, puasa, jaga yang haram-haram, ya kan? Yang haram, yang sunnah yang wajib dikerjakan. Udah, insya Allah dapat. Insya Allah dapat, ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia keistiqomahan, bisa beribadah dengan baik, diberikan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.